Pak Toha, ini ada kabar yang baru kami terima pula, baru-baru ini produk olahan nikel asal Indonesia akhirnya juga diakui oleh pasar komoditas terkemuka yaitu di London Metal Exchange. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Ya, ini tentu hal yang mengembirakan. Pada dasarnya produk nikel Indonesia dari dulu pun sebenarnya sudah terpasarkan secara global ke sejumlah negara. Hanya saja memang beberapa tahun terakhir sempat kita diserang oleh kelompok-kelompok tertentu dengan membahasakan bahwa nikel Indonesia itu diproduksi dengan tidak mengindahkan aspek-aspek ESG. Oke. Ya kan? Tetapi pada dasarnya isu ini sudah kita lakukan klarifikasi dan juga perbaikan-perbaikan di dalam negeri, di mana kita bisa menunjukkan kepada publik, kepada dunia juga bahwa apa yang mereka tuduhkan terkait bahwa penambangan kita misalnya tidak memindahkan aspek-aspek pengelolaan lingkungan yang baik, safety yang baik, itu bisa kita tunjukkan bahwa itu sebenarnya tidak seperti itu. Memang ada beberapa kasus di mana kasus lingkungan yang kurang baik, tetapi itu tidak bisa dijadikan sebagai menjustifikasi keseluruhan dari kegiatan penambangan nikel di Indonesia. Karena pada dasarnya kegiatan penambangan di Indonesia itu sudah mengindahkan aspek-aspek ESG. Oke, Pak Toha, terima kasih. Begitu juga dengan aspek-aspek tentang terkait dengan penggunaan energi baru terbarukan, kita bisa melihat bagaimana misalnya PT Vale sangat concern misalnya dalam hal penggunaan energi baru terbarukan, sehingga bisa kita sampaikan ke dunia bahwa kegiatan produksi penambangan dan pengolahan nikel di Indonesia itu tidak selama ini diisukan oleh dunia luar. Pak Toha, apakah ini juga akan berdampak positif ke depannya bagi produk olahan nikel asal Indonesia? Dan tentunya apakah ada harapan tersendiri dari Anda, aspirasi yang ingin disampaikan di Mining Zone CNBC Indonesia mengenai masa depan dari industri nikel di Indonesia sendiri, Pak? Iya, tentu saja ini hal yang positif. Tetapi pada dasarnya nikel Indonesia saat ini hampir bisa dikatakan mayoritas dari produk yang kita hasilkan itu diekspor ke Cina. Itu fakta yang tak bisa kita pungkiri. Karena memang Cina saat ini menjadi negara terbesar dalam hal konsumsi nikel. Mereka mengabsorb hampir 50,4% total konsumsi nikel dunia untuk industri stainless steel maupun industri mobil listrik. Jadi dalam hal ini sebenarnya produk-produk nikel di Indonesia itu sebenarnya tidak terlalu signifikan, akan tergantung kepada pasar di Uni Eropa. Karena fakta sendiri saat ini Uni Eropa itu tertinggi itu ada di Jerman. Jerman itu di urutan kelima, dia mengkonsumsi produk-produk nikel hanya sekitar 3,7%. Jadi kecil sekali sebenarnya. Jadi Uni Eropa sendiri itu tidak lebih dari 10% konsumsi nikel dunianya. Sementara yang paling besar adalah negara-negara Asia justru, seperti misalnya China, Jepang, Korea, bahkan India, seperti itu. Nah, artinya kalau dilihat dari komposisi konsumsi nikel dunia, sebenarnya saat ini kita tanda petik sangat tergantung kepada pasar Asia. Itu fakta yang sebenarnya saat ini terjadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Toha. Saya akan kembali lagi ke Pak Bara, Pak, masih mengenai hubungan Indonesia dengan WTO dan yang terus melakukan bandingnya ya Pak, atas yang sudah disampaikan karena kalah pada 2022 kemarin ya Pak ya. Still a long and winding road, especially for Indonesia. Still long and winding road. Ya Pak ya. Tapi apa sebenarnya arti dari kemenangan ini jika nanti ada menang dalam gugatan ini Pak? Apa yang bisa menjadi, apa yang sebenarnya gugatan ini begitu penting dilakukan agar kemenangan bisa terjadi untuk Indonesia? Apakah ini secara signifikan memberikan dampak yang baik untuk industri nikel di Indonesia? Ya, artinya secara simbolik ini penting kalau pada nantinya memang majelis banding, ya, Dewan Banding WTO itu mengeluarkan keputusan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dalam arti memang policy, kebijakan total ban on nickel itu dalam bentuk raw material itu mempunyai justifikasi. Ya kan? Jadi artinya itu memberikan semacam authority kepada negara-negara anggota WTO untuk mengambil suatu policy yang dianggap memang menguntungkan sesuai dengan kepentingan dari masing-masing negara tersebut, termasuk juga untuk mendevelop ekonominya sesuai dengan apa yang kita miliki, karakteristik dari ekonomi kita, karakteristik dari
apa yang Indonesia miliki, ya kita kan memang kaya dengan natural resources gitu kan. Salah satunya adalah nikel, yang di situ memang salah satu bahan baku utama untuk mendevelop stainless steel dan juga batteries ya untuk electric vehicles itu. Jadi diberikan semacam authority ya, semacam kebebasan, otoritas full, walaupun kita juga adalah anggota dari WTO, tapi diberikan justifikasi bahwa Indonesia dalam hal ini kan, dalam kasus ini Indonesia bisa mengambil satu policy yang memang dianggap sesuai dengan kepentingan dari Indonesia. Gitu. Oke. Berdaulat atas natural resources kita ada sovereignty sendiri, gitu Pak, ya, kedaulatannya. Apa dan kedepannya Pak, jika semuanya berjalan dengan baik, kita harapkan tentu berjalan dengan baik dan Pak Bara menjadi salah satu frontman dalam terus melakukan hal ini, Pak. Terima kasih atas komitmennya. Apa peran penting Indonesia kedepannya dalam rantai pasok EV global sejalan dengan peluang kemenangan gugatan Indonesia di WTO? Ya kan tadi Pak Towa juga sudah menjelaskan, dan memang karena kita adalah Indonesia memiliki kandungan reserve nikel terbesar di dunia, tentu nikel itu merupakan salah satu bahan baku untuk memproduksi baterai untuk electric vehicle. Tentu saja di situ pada awal-awal, pada stages yang awal untuk dalam supply chain yang panjang itu ya, untuk memproduksi electric vehicles, tentu Indonesia mempunyai peran yang penting ya, terutama dari segi upstreamnya ya kan, dari segi hulunya gitu kan, karena dengan kandungan nikel kita tersebut. Nanti tentu saja kita harapkan bahwa juga downstream industri kita dalam hal byproduct dari nikel itu juga tumbuh gitu kan. Bukan hanya kita sebagai ekspor, tapi juga diproduksi, kita supply untuk pabrik-pabrik, misalnya pabrik electric vehicles Indonesia, kita ingin ada perusahaan ya, manufacturer, produser dari electric vehicles juga membuka pabrik di Indonesia gitu kan. Ya, atau tentu, Pak. memproduksi juga, mungkin bukan vehicles ya, tapi batteriesnya. Kita lebih banyak lagi ingin pabrik stainless steel juga dibuka di Indonesia ya. Jadi itu kita harapkan gitu. Jadi memang supply chain itu dari hulu sampai hilir itu bisa ada di Indonesia ya. Sehingga kita bukan hanya dikenal sebagai negara yang mensuplai raw material, tapi juga kita memproduksi dan melakukan industrialisasi dalam hal byproduct yang dihasilkan dari raw material yang kita ini yang ada di Indonesia. Khusus untuk